Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashida Syaira dengan NIM 2405040180. Saya dari kelompok 3. Hari ini saya akan membahas materi yang sudah saya ringkas, yaitu bab 1 dan bab 2. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari panca indera manusia, yaitu apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita raba, dan apa yang kita dengar. Ilmu adalah segala sesuatu yang salah satunya bagian dari pengetahuan. Namun, tidak semua pengetahuan bisa dijadikan ilmu jika tidak memenuhi syarat-syaratnya. Menurut Raffles, ciri-ciri pokok ilmu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ilmu bersifat rasional. Yang kedua, ilmu bersifat empiris atau bisa diverifikasi oleh panca indera manusia. Yang ketiga, ilmu bersifat umum atau bisa diverifikasi oleh peninjau-peninjau ilmiah. Yang keempat, ilmu bersifat akumulatif atau berkelanjutan pada ilmu yang sudah ada sebelumnya. Politik dalam bahasa Yunani terbagi menjadi 5, yaitu politea, yang kedua politis, yang ketiga politikos, yang keempat politik teknik, yang kelima politik epistem. Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari tentang persoalan-persoalan serta pengertian-pengertian umum yang biasanya terjadi pada setiap negara. Negara yang dibahas dalam ilmu negara adalah melihat tubuh, wujud, dan bentuk negara. Namun secara abstrak, negara yang diselidiki dalam ilmu negara ada 3. Yang pertama, asal mula negara. Yang kedua, hakikat negara. Yang ketiga, bentuk-bentuk negara dan pemerintahannya. Namun secara umum, teori ini terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, formal, yang paling impulsif. Yang kedua, substansial, yang paling tidak impulsif. Yang ketiga, ada positif, yaitu hubungan antara empiris dan variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sapitri dengan NIM 2405040182. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku ilmu negara yang ditulis oleh Eli Darsari. Bab 3 yaitu sifat dan unsur negara. Terdapat banyak sekali pengertian tentang sifat dan unsur negara sehingga melahirkan artian sifat-sifat negara yaitu bersifat, memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Dan unsur-unsur negara yaitu ada penduduk, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan hubungan internasional. Sekian, terima kasih. Nama saya Bintang Karum Paradita dengan NIM 2405040089 dalam kategori teori-teori spekulatif, di mana teori-teori diberikan dalam 2 kategori, yaitu kategori spekulatif dan yang kedua kategori historis atau evolusionistis. 2405040207. Di sini saya akan membahas bab 5 dan bab 6. Yaitu yang bab 5 dulu. Tujuan utama suatu negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi warga negaranya. Tujuan negara Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut ajaran Islam, tujuan negara adalah terlaksananya ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat menuju pada tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, material dan spiritual, perseorangan dan kelompok, serta mengantarkan kepada tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita lanjut, ada 8 teori tentang fungsi negara, dan saya akan mengambil 4. Yang pertama itu ada teori anarkisme, yang kedua ada individualisme, yang ketiga ada sosialisme, yang keempat ada komunisme. Terus bentuk negara saat ini hanya dikenal 2 saja, yaitu bentuk negara kesatuan dan federasi. Untuk bentuk pemerintah juga tinggal 2, yaitu bentuk pemerintahan republik dan monarki, dan sistem pemerintahan sekarang juga tinggal 2, yaitu parlementer dan presidensial. Sekian dari saya. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Gisela Mita Victoria dengan NIM 2405040147. Nah, pada video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 7 dari kelompok kami. Penjelasan dari buku Nikmati Huda yang menjelaskan dari zaman Timur Purba, di mana masa Timur Purba lebih kepada kekuasaan yang tirane dan despati, di mana raja dianggap sebagai the king can do no wrong, yaitu raja itu tidak pernah berbuat salah. Sarjana atau tokoh-tokoh yang terkenal adalah pada abad pertengahan adalah yang pertama ada Agustinus, yang kedua ada Thomas, yang ketiga ada Dante, dan yang keempat ada Marcellinus. Nah, pada tahun 1270 hingga 1340 Masehi, tokoh-tokoh pada masa Renaissance adalah Luther, kemudian ada Melanchthon, kemudian ada Zwingli, dan kemudian terakhir adalah Calvin. Juga mengenalkan tokoh-tokoh dengan keanekaragaman yang sampai sekarang cukup dikenalkan dan terdiri teori mereka masih dipakai, yaitu ada Konokolo, Maci,
kemudian ada Thomas, kemudian ada Jean, dan kemudian ada Renan Sain. Juga mengenal beberapa aliran seperti aliran Monarko, kemudian ada Mace, ada Butus, dan Mariana. Kemudian terakhir ada Perkenalkan, nama saya Widya Oktantiloli dengan NIM 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yanti Pirawati Manalu